Jangan mudah menyerah kawan, tetap konsisten dan teruslah berusaha. Jika ingin berhasil perlu waktu dan perjuangan. Sukses tidak bisa instan. Ayo semangat kawan. Terima kasih Kak Ahmad Faris G3B. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Lalu ini ada @nasir channel KDR. Pak Nasir, gimana kabarnya ini? Bersyukur aja bang, meski 2000 sehari. Tetap semangat. Semoga setiap hari terus bertambah. Karena udah lolos monetisasi aja udah senang. Yang penting konsisten terus upload video. Salam sukses selalu. Oke, jadi ini juga sudah seperti yang saya sampaikan di video sebelum ini mungkin ya. Jadi kuncinya itu kita jangan memandang dari sudut pandang ekonomi. Kalau misalnya channel kita itu sudah monet atau belum monet, tapi kita pandang dari sudut pandang agama ya. Dimana di agama itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur tanpa memperhitungkan berapa modal yang sudah kita habiskan untuk membangun channel ini. Misalkan ya, berapa kuota yang sudah kita habiskan untuk mengupload video di channel ini dan berapa lama waktu yang sudah kita korbankan untuk membuat video untuk mengisi channel-channel kita gitu ya. Jadi jangan dipandang dari sudut pandang ekonomi, karena nanti nggak akan masuk teman-teman ya. Yang pas itu ya kita tetap harus memandangnya dari sudut pandang agama, karena di agama itu kita diajarkan untuk bersyukur ya. Berapapun subscribernya, berapapun viewsnya, berapapun pendapatannya. Kemarin juga sudah sempat saya sampaikan juga, kalau misalnya kita atau pada khususnya itu saya pribadi terlalu mengharapkan views gitu ya, mungkin ya saya nggak upload video sampai sekarang gitu ya, karena nanti kalau saya memikirkan itu terus-terusan yang ada malah males teman-teman ya. Jadi bukan malah semangat tapi malah males kalau lihat viewsnya. Oleh sebab itu kita ya wes lah, jalani aja semampunya. Seperti ini kan ya, selain kita buat sebagai hiburan untuk mengisi waktu dan juga sebagai sarana untuk belajar ya. Jadi sebenarnya dari YouTube ini teman-teman, dari kita bikin konten di YouTube ini akan sangat banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Salah satu manfaat yang memang sudah jelas terlihat mata itu kita bisa makin pinter ya. Makin pinter itu gimana bang gitu? Kalau misalnya kita awalnya itu agak canggung gitu ya, kurang lancar berbicara di depan kamera, seiring berjalannya waktu karena kita sudah terbiasa, mau ada yang nonton atau enggak kita tetap bikin video, upload video secara konsisten, maka lama-kelamaan pasti akan terbentuk juga. Terbentuk apa bang? Ya terbentuk kemampuan yang dapat meningkatkan cara bicara kita, misalkan dapat meningkatkan kemampuan kita berbicara di depan kamera misalkan, kan begitu ya. Jadi itu manfaat yang paling terlihat. Kemudian manfaat lain banyak sekali teman-teman ya. Contohnya ya, mau tidak mau kita harus belajar editing sedikit demi sedikit ya. Semakin lama kita nge-YouTube pasti nanti kita akan punya banyak pengalaman teman-teman. Nah sebetulnya yang diharapkan YouTube itu gitu loh ya. Jadi YouTube itu kan mengharapkan kenapa harus 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Itu sebetulnya adalah hal yang umum teman-teman. Umum pasti bisa didapatkan selama kurun waktu 1 tahun ya, asal kita mau konsisten upload video. Syukur-syukur konten kalian itu bagus gitu loh. Bagus bukan hanya dari sisi gambarnya, tapi juga bisa saja bagus dipandang dari sudut pandang yang lain. Contohnya misalnya, kalau misalnya kita tidak bisa membuat video yang bagus misalkan, ya paling tidak yang kita sampaikan itu ada manfaatnya. Kalau misalnya video yang kita sampaikan itu tidak bermanfaat misalkan ya minimal gambarnya bagus lah ya, editingnya menarik gitu. Sebenarnya soal views banyak atau tidak itu, bagus tidaknya video kita itu tidak menentukan teman-teman. Seringkali juga saya sampaikan bahwa ada kok di luaran sana video yang tidak bagus, gambarnya tidak jelas, agak gelap-gelap gimana gitu, atau bisa dikatakan mungkin burik gitu ya, tapi viewsnya rame, bahkan mengalahkan video-video yang kualitasnya HD kan begitu. Nah itu tentu membantah ya, ini sudah sering kali saya sampaikan juga, itu tentu membantah suatu ungkapan yang mengharuskan bahwa video kita itu harus bagus, kualitas harus HD, editing harus maksimal begitu ya. Namun ya kembali lagi, kalau misalnya kalian itu bisa melakukan itu dan punya kemampuan untuk itu, ya memang harusnya begitu. Konten itu harus bagus, harus menarik, harus editingnya harus maksimal, isi kontennya harus bermanfaat dan juga menghibur, juga thumbnailnya bisa menarik kan begitu ya. Jadi oke lah, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Intinya ya kita harus pandai-pandai bersyukur. Kalau kita nge-YouTube itu jangan dilihat dari sudut pandang ekonomi, karena nggak akan masuk ya. Mungkin kesimpulannya itu. Dan yang terpenting kita harus selalu bersyukur berapapun views kita, karena YouTube itu adalah sarana untuk kita bisa belajar, baik belajar editing, belajar videografi, belajar berbicara di depan kamera, dan belajar menyampaikan sebuah pendapat kan begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.